Oke ya teman-teman ya, pagi ini topiknya adalah soal breakout dan false breakout, karena sekali lagi ini juga sebuah topik yang sering kali ditanyakan kepada saya ya. Jadi begini teman-teman, sebenarnya kalau kita bicara soal breakout dan false breakout, itu kita pasti ngomong soal support and resistance ya. Ya, kita pasti akan ngomong support and resistance. Ya, karena yang dimaksud dengan breakout ataupun false breakout itu adalah breakout atau false breakout yang terjadi pada support atau resistance. Untuk itu, yang pertama kali kita harus paham adalah kita harus bisa mengidentifikasi support and resistance-nya. Dalam materi ini, saya akan bahas support and resistance dalam pengertian price action ya. Jadi kita tidak pakai indikator ya, teman-teman. Saya akan kasih contohnya itu adalah price action ya, dan contoh yang saya kasih di sini adalah salah satu saja bagaimana cara saya mengidentifikasi apakah breakout itu dia true breakout atau false breakout ya, dia nipu atau enggak gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah salah satu cara saya mengidentifikasi breakout maupun false breakout yang menurut saya ini sangat praktis, dia juga mudah dan dia bisa langsung dipraktekkan ya teman-teman ya. Jadi ini memang yang praktis ya, supaya nanti Anda setelah nonton ini, bahkan saat Anda sedang nonton, Anda bisa charting sendiri, Anda bisa praktekin sendiri ya teman-teman. Jadi ini saya berusaha membuat semudah mungkin untuk dipahami. Link pendaftaran di kolom deskripsi. Oke ya teman-teman, saya akan, ini chart apa ya, XAU USD ya di TF 5 menit, tapi ini prinsipnya teknik ini bisa digunakan di pair apapun pada time frame berapapun ya teman-teman. Jadi nanti tergantung kalian mau pakai time frame berapa, apa yang kalian ingin tradingin itu bisa kalian pakai. Saya akan menunjukkan langkah-langkahnya dulu ya teman-teman. Simple saja bahwa saya akan mencari support atau resistance horizontal ya, which is ini adalah swing high dan swing low ya. Swing high dan atau swing low. Ini yang saya lakukan dulu. Langkah pertama nih. Lalu langkah yang kedua, saya mencari breakout. Breakout ini candle close up or above SNR. Ya, ini adalah langkah yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga itu saya mencari next candle setelah breakout. Kuncinya itu adalah pada next candle setelah breakout. Saya akan jelaskan ya teman-teman ya. Ini sangat simpel sekali tapi sangat-sangat powerful ya teman-teman ya. Jadi begini, pertama kita akan cari dulu SNR horizontal, swing high dan swing low-nya. Ini saya akan cari random aja ya teman-teman ya. Kita pindah ke TF ya, kita pindah TF H1 aja deh. Maklum ya teman-teman ya, unscripted, tidak di script, jadi spontan ya teman-teman, mohon maklum ya, harap maklum. Oke ya, jadi begini ya teman-teman ya. Misalkan ini adalah swing high ya teman-teman ya, ini adalah swing high. Ya, ini kan adalah swing high-nya ya teman-teman ya. Dan kita melihat ini swing high horizontal ya. Kita melihat harga itu dia close di atas resistance-nya ini kan. Candle ini ya teman-teman ya, candle ini nih, dia close di atas resistance-nya nih ya. Nah, yang saya lakukan adalah saya menunggu next candle. Next candle-nya mana? Yang saya lakukan adalah saya menunggu next candle-nya yang ini. Ini kan dia terjadi break di atas resistance, artinya ini breakout, sinyalnya adalah sinyal buy, sinyal bullish. Maka saya akan tunggu untuk konfirmasinya, next candle-nya ini juga harus candle-nya wajib bullish. Wajib bullish meyakinkan. Kalau next candle-nya ini dia bearish, saya nggak ambil. Karena dia berpotensi menjadi fakey atau false breakout. Kalau next candle-nya ini doji, saya juga nggak ambil. Saya mungkin akan nunggu next candle-nya lagi, which is candle yang ini. Kalau yang next-nya ini doji. Ya, teman-teman ya. Tapi biasanya saya menunggu supaya nggak terlalu lama, itu cuma satu candle saja. Ya, pokoknya next candle-nya setelah breakout ini, kalau dia ikutan bullish, candle bullish momentum yang meyakinkan,
engulfing atau marubozu, baru saya menganggap bahwa ini adalah sebuah breakout yang valid. Contoh lainnya ya teman-teman, misalkan begini nih. Ini kan kita melihat ada swing low ya, ada swing low di sini, ada support di sini ya teman-teman ya. Nah, ada support di sini, ini jelas fakey. Kenapa ini tidak memenuhi syarat sebagai breakout? Ya teman-teman, karena candle dia tidak close di bawah level supportnya ini. Ini udah jelas, kita nggak usah ngomongin lagi. Ya, kenapa? Karena syaratnya candlenya harus close dulu. Oke ya. Ini juga sama ya teman-teman, ini adalah swing high. Ya, di sini swing high. Oke. Setelah candle close, kita lihat setelah candle close, dia break di atas resistensinya ini, next candlenya itu dia bullish. Maka ini saya anggap sebagai breakout yang valid. Kenapa? Sekali lagi karena next candlenya ini bullish. Ya teman-teman ya, seperti itu. Kita bisa mencari next contoh lain ya teman-teman. Ini juga sama ya. Ini juga sama. Ketika dia break dari swing high-nya ini, next candlenya itu bullish. Jadi di sini saya anggap sebagai breakout yang valid dan dia naik ke atas. Ya teman-teman, ini sangat simpel, sangat praktis. Kita tidak butuh rocket science, just simply logic yang sangat simpel yang Anda bisa praktekkan sehari-hari. Ini juga sama ya teman-teman ya. Ini ketika dia breakout, next candlenya ini juga bullish. Oke ya teman-teman, tentu saja ini nanti bisa di-combine dengan Anda mau pakai moving average untuk mengidentifikasi trennya gitu ya. Itu sangat dianjurkan. Misalkan moving average 20 kayak atau 50 saya akan coba pasang aja ya teman-teman ya. Misalkan sebagai filter ya teman-teman, ini saya katakanlah saya akan pakai EMA 50 misalkan ya, sampai ke EMA 50. Nah, itu bisa jadikan sebagai filter. Ya, jadi kalau ini harga udah bergerak di atas EMA 50, lalu terjadi breakout yang seperti ini, breakout di atas swing high yang terakhir ini, kemudian next candle-nya itu dia up, maka harga kemungkinan juga akan up. Ya, of course tidak 100% ya teman-teman, tapi seperti inilah cara saya menyortir apakah sebuah breakout itu dia true breakout atau false breakout. Ya, teman-teman, seperti itu. Ya, nah ini contoh ya teman-teman, kita akan lihat lagi contohnya. Ini adalah horizontal. Ya, kita melihat, nah ini saya tidak ambil. Ya teman-teman, ini saya tidak ambil. Kenapa? Karena ini breakout. Next candle-nya dia bearish. Ini saya nggak ambil. Meskipun nanti dia pada akhirnya dia bullish ya teman-teman. Tapi kalau dalam konteks yang seperti ini, saya tetap akan ambil buy. Tapi saya tidak ambil buy berdasarkan yang di sini, tidak. Saya ambil buy berdasarkan yang di mana. Kita melihat ya teman-teman, di sini candle close, tapi next candle-nya bearish. Saya nggak ambil. Di sini candle juga breakout close, tapi next candle-nya bearish. Saya juga nggak ambil. Nah, saya ambilnya di mana? Yang di sini. Kita melihat candle-nya close, next candle-nya dia ikutan bullish. Nah, disinilah saya memutuskan untuk mengambil open posisi buy. Disinilah saya memutuskan bahwa ini adalah yes, ini adalah breakout yang valid. Ya, jadi ini bisa multiple times. Ini dia bisa beberapa kali. Kita cari, kita tunggu sampai candle yang close di atas resistance-nya ini, next candle-nya itu dia juga ikutan bullish seperti ini. Ya, teman-teman ya, gitu. Ini juga sama ya, teman-teman. So, sangat gampang, ini juga sama ya, teman-teman. Kita melihat di sini. Ini di sini kan, yang ini saya hapus dulu ya. Di sini kan candle close break di sini. Tapi next candle-nya kita melihat ini candle doji spinning top. Saya nggak ambil ya, teman-teman. Nah, ini nggak bisa dikatakan ya teman-teman, karena ini dia langsung bergerak di atas. Kita butuh candle yang cross. Ya, kita butuh candle yang cross. Kalau candle yang ini teman-teman, dia memang udah opennya di sini. Jadi di sini saya tidak menganggap dia sebagai breakout. Breakoutnya adalah candle yang ini, yang dia cross. Nangkap ya teman-teman ya. Ya, nah yang cross mana? Ini nih yang cross nih. Ini yang cross. Nah, ini contoh alternatif ya teman-teman. Ini kan kita melihat candle tuh dia cross dari di bawah resistance sampai dia tembus ke atas resistance. Next candle-nya ini adalah spinning top. Di sini saya belum ambil dulu. Saya ambilnya di mana? Kalau next-nya ini dia candle bullish yang gede. Either itu engulfing atau marubozu yang jelas gede kayak gini deh. Ya, yang decisive gitu ya teman-teman. Kalau doji spinning top itu kan indecisive. Ya, jadi disinilah, di candle inilah saya akan memutuskan untuk, oh iya nih, ini breakout yang valid, dan di next-nya ini saya boleh melakukan open posisi buy misalkan. Ya, tapi maksudnya disinilah saya memutuskan ini adalah breakout yang valid itu di sini.
Jadi bukan di sini. Di sini nggak valid. Di sini nggak ada yang valid. Ini juga belum valid. Validnya ketika di sini. Kenapa? Karena pada next candle-nya ini diikuti oleh spinning top yang putih, kemudian dia baru next candle-nya ini dia baru break lagi. Ini boleh dipakai. Ini juga sama, ya teman-teman. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Ini dia belum break lah ya. Breaknya di sini ya teman-teman. Dia break. Ini kita ambil. Ini kita ambil sebagai breakout yang valid tapi salah. Of course tidak 100% ya teman-teman, tapi ini kita ambil buy, tapi ternyata dia fakey dulu ke sini. Dia nguji dulu ke moving average-nya. Ya, teman-teman seperti itu. Tapi ini prinsipnya sangat gampang sekali. Ini juga sama ya teman-teman. Saya kasih contoh banyak supaya Anda langsung bisa praktek. Jelas. Ini juga break, tapi next candle-nya hitam. Kita nggak ambil. Oke ya, teman-teman ya, kita nggak ambil. Alright? So, ini mudah ya, teman-teman ya. Ini mudah sekali. Dan kalau kita melihat ini contoh yang di bawah sini ya, teman-teman. Ini ada swing low. Ya, teman-teman. Ini ada swing low. Kita melihat di sini dia break. Candle break nih. Tapi next candle-nya dia malah memberikan candle bullish yang gede. Nah, ini adalah fakey. Ini adalah false breakout. Jadi kalau Anda ingin mencari false breakout, carilah model-model yang seperti ini. Dia break dulu di bawah supportnya swing low ini, tapi next candle-nya dia justru candle bullish yang gede. Dibales langsung saat itu juga. Ini adalah ciri-ciri dari fakey. Artinya yang fakey candle yang ini ya, teman-teman. Yang fakey adalah candle yang ini. So, kalau Anda melihat pola-pola breakout yang seperti ini, maka Anda harus tanggap. Paling tidak, kalau Anda nggak buy di sini, karena dia harga masih ada di bawah SMA 50-nya, paling tidak di sini Anda nggak sell dan Anda nggak kena jebak false breakout. Ya, teman-teman ya. Gitu. Oke, jadi simple aja. Simple aja. Tidak 100% of course, tapi sangat simple. Ini juga sama ya, teman-teman ya. Ini juga sama ketika kita melihat harga break di sini kan. Ini swing high ya, teman-teman ya. Kita melihat, oh ini nggak ada yang cross, ini nggak ada yang cross ya, teman-teman. Ini contohnya masih 50-50, jadi kita nggak pakai ya, teman-teman. Jadi seperti itu. Ini adalah cara yang sangat mudah, logis, dan Anda bisa langsung praktekkan. Ya, teman-teman, Anda bisa langsung praktekkannya. Ini juga ya, teman-teman ya, ini ada swing low di sini. Oh, bukan, ini bukan contoh yang terlalu ideal ya, teman-teman ya, seperti itu. Gampang ya, teman-teman ya. Karena saya memang adalah seorang trader yang fanatik dengan sistem-sistem trading yang mudah-mudah gitu ya, teman-teman ya. Jadi itu tadi adalah salah satu cara bagaimana kita mengidentifikasi apakah sebuah breakout itu adalah false breakout ataupun true breakout. Semoga bermanfaat.